Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel YouTube saya. Sahabat-sahabatku, kali ini kita akan belajar atau mensimulasikan bagaimana kita menghitung waktu lembur ya. Waktu lembur yang diperoleh gitu ya, yang diperoleh oleh beberapa pegawai. Jadi di sini saya mencontohkan tabel sederhana ya. Tabel sederhana, nanti sahabat-sahabatku silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi di sini saya sudah punya tabel yang isinya adalah nama pegawai ya, nomor nama pegawai, ID, kemudian ini jam waktu dia pulang gitu. Jadi waktu pulang ini biasanya terrecord kalau kita pakai fingerprint atau kita pakai ini ya, absensi otomatis itu. Jadi sehingganya bisa terrecord dia jam berapa nih pulangnya gitu. Jadi nanti kita berdasarkan jam pulang ini kita mengetahui dia itu lemburnya dapat berapa jam gitu. Terus kemudian yang kedua, kita punya aturan jam masuk kantor ya. Di sini aturan jam masuk kantor. Jadi jam masuk kantor itu jam 7, kemudian jam pulang kantor itu jam 16 atau jam 4 sore. Jadi kalau misalnya masuknya jam 7 terus kemudian pulangnya jam 17 misalnya ya, jam 5 sore, itu berarti lemburnya adalah 1 jam gitu. Jadi nanti kita menghitung bagaimana bisa waktu lembur yang didapat oleh para karyawan ini ya, atau para pegawai ini gitu, dengan dasar waktu dia pulang, kemudian dihitung dengan aturan jam kantor itu. Nah di sini lembur ini nanti di video selanjutnya ya, kita akan menghitung berapa tambahan perolehan gaji gitu ya, atau honor dari pegawai ini sesuai dengan berapa jam dia masuk lembur gitu. Tapi itu nanti di video selanjutnya. Kita satu-satu dulu ya, kita menghitung waktu lembur aja dulu gitu sahabat-sahabatku. Oke, langsung kita praktek ya, biar lebih paham, biar lebih ngerti, sehingga nanti gampang untuk mensimulasikan gitu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah nanti teman-teman silahkan menentukan jam pulang ya. Kalau ini kan saya tulis langsung jam pulangnya agar kita lebih cepat. Kemudian silahkan diatur jam masuk dan jam pulang kantornya gitu. Jadi rumusnya sederhana teman-teman, yaitu kita menggunakan sedikit logika sih sebenarnya ya, sedikit aja sih logikanya, nggak banyak kok. Jadi kita menggunakan rumus HOR ya sebenarnya, cuman karena HOR terus kemudian dikombinasikan dengan if error gitu. Sehingga if error itu difungsikan manakala jam, misalnya saat pulang ini ya, saat pulang ini ternyata kurang dari jam 16, nah itu kan akan error nanti, tapi errornya kita buat dia tidak lembur gitu. Kalau jam 16 kalau kurang dari jam 16, kayak misalnya ini nih, dia pulang jam 15.15, atau ini dia pulang jam 14.11, belum waktunya pulang udah pulang, ini belum waktunya pulang udah pulang. Nah maka di sini nanti errornya adalah dia tidak lembur gitu, kita buat tidak lembur gitu. Oke, langsung aja ya rumusnya. Jadi sama dengan if error ya, kita menggunakan error, kemudian kita kombinasikan dengan HOR ya, HOR seperti ini teman-teman. Kalau sudah HOR error, HOR gini, kemudian kita klik waktu dia pulang. Jadi kita klik jam saat dia pulang, terus kemudian dikurang ya, dikurang min jam pulang kantor. Jadi dikurang aturan daripada jam pulang kantor, klik aja. Terus kemudian jangan lupa ditekan F4 di keyboard ya. Di keyboard teman-teman tekan F4. F4 ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengunci. Manakala nanti ini sudah jadi, kita tarik ke bawah atau kita copy ke bawah, itu dia sudah tidak bergeser jam pulangnya gitu. Oke, kita kembali ke sini ya. Sudah F4, sahabat-sahabatku, silahkan tutup. Nah ini sebenarnya sudah jadi ya, dia berapa jam nih lemburnya. Nah biar enak kita kasih kata jam ya, jadi dan tanda petik spasi jam
gitu, spasi, tanda petik, kemudian dan. Nah, kita sudah dapat jam hour kan, jam ya, hour, ada dapat jam. Nah, sekarang kita tinggal mencari fungsi menitnya. Jadi di sini lemburnya nanti akan terhitung berapa jam berapa menit. Nah, berarti kalau kita mencari menitnya pakai rumus fungsi menit ya, menit nih, seperti itu tulisannya. Jadi menit, nah menitnya itu sama teman-teman. Jadi saat pulang, klik aja, klik saat pulang, dikurang jam pulang kantor. Jadi saat pulang pegawai itu jam berapa, kemudian dikurang aturan jam pulang kantor. Kemudian jangan lupa di keyboard teman-teman tekan F4 kembali. Sudah tekan F4 seperti itu, tutup kurung, dan nah, kita kasih kata-kata menit. Ini kan tadi jam, kita kasih kata-kata jam. Nah, di sini kita kasih kata-kata menit. Ya, berarti tanda petik, spasi menit, spasi tanda petik, koma. Nah, koma ini maksud saya tanda petik. Kita akan mengisi kalau misalnya dia di atas jam 5 ya, sebelum jam 5 sudah pulang nih, seperti ini jam 15, jam 14 ini sudah pulang, maka akan kita isi apa nih? Kita isi tidak lembur gitu, atau diisi bolos juga nggak masalah sih ya, atau apalah yang lain, tapi yang pas tidak lembur gitu aja deh ya. Kalau sudah begitu tidak lembur, kita tutup kurung. Nah, ini fungsinya seperti ini teman-teman, untuk menghitung daripada waktu lembur. Kalau sudah begini, kita enter. Nah, kenapa ini kok tidak lembur? Karena dia pulangnya jam 15.15, belum waktunya pulang nih. Ini kan aturan jam kantornya jam 4 nih, jam 16 ya kan. Sini dia jam 15. Kalau sudah begini teman-teman, kita tarik aja nih. Kita klik 2 kali begini juga boleh. Nah, jadi ketahuan nih, si Joko dia 2 jam 0 menit ya kan. Terus kemudian ini 5 jam 0 menit. Ini tidak lembur. Tidak lembur ini karena dia jam 14 ya, jam 2 udah pulang gitu. Misalnya di sini ada kesalahan, dia tadi pulangnya ternyata jam 16.30 misalnya, sudah berarti di sini dirubah aja 6.30 ya, kita enter. Nah, jadi dia lemburnya 2 jam 30 menit. Atau di sini ada kesalahan sedikit nih, dia tadi kayaknya jam 19.15 nih, berarti jam 19 itu jam 7 ya, jam 7.15 dia tadi pulangnya, kayak di enter. Nah, berarti dia lemburnya 3 jam 15 menit gitu. Terus kemudian ternyata ini dia jam 10, ternyata jam 22 ya, jam 22 10 menit misalnya, kita enter. Nah, dia lemburnya 6 jam 10 menit gitu ya teman-teman. Sangat mudah sekali saya rasa untuk membuat daripada menghitung atau membuat lembur beberapa karyawan yang ada di sebuah perusahaan sesuai dengan aturan kantor gitu ya. Caranya sangat mudah dan gampang. Oke sahabat-sahabatku, mungkin sampai sini dulu tutorial kita bagaimana cara menghitung lembur dari beberapa pegawai yang ada di perusahaan. Oke sahabat-sahabatku, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa terus dukung selalu channel saya dengan cara subscribe, like, kemudian berkomentar, dan jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.